Pernah nggak sih kamu merasa lelah, tapi bukan karena kurang tidur, rasanya kayak baterai sosial kamu bocor halus. Padahal kamu nggak ngapa-ngapain yang berat, cuma sekedar dengerin curhatan temen berjam-jam, atau memaksakan diri datang ke acara yang sebenarnya kamu nggak pengen. Hai teman-teman semua, apa kabar? Aku harap hari ini setidaknya di menit ini kamu punya ruang buat benar-benar bernafas, tanpa beban, tanpa harus memikirkan to-do list yang gak habis-habis. Jujur, aku sempat ragu mau bikin video ini. Aku nggak mau kelihatan kayak orang yang sudah paling paham soal hidup, karena kenyataannya aku masih sering jatuh bangun. Aku nggak bermaksud menggurui siapapun di sini. Anggap aja ini surat terbuka dari aku untuk aku di masa lalu, dan mungkin untuk kamu juga yang sedang merasakan hal yang sama. Belakangan ini aku banyak baca, banyak merenung, dan mencoba membedah pengalaman-pengalaman pahit yang dulu aku labeli dengan nasib buruk. Ternyata akarnya satu. Aku nggak tahu cara membangun pagar, aku nggak punya boundaries. Dulu aku pikir mencintai diri sendiri itu cuma soal beli barang bagus atau self-care di akhir pekan. Tapi lewat buku-buku yang aku lahap dengan air mata yang sempat jatuh karena rasa nggak enakan, aku belajar satu hal. Bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri adalah keberanian untuk memilih diri sendiri, bahkan kalau itu artinya kita harus mengecewakan orang lain. Jadi, mari kita ngobrol agak panjang hari ini, bukan sebagai guru dan murid, tapi sebagai sesama manusia yang sama-sama lagi belajar cara menghargai diri tanpa harus kehilangan empati. Tentang seni menjaga ruang rahasia di dalam diri kita yang tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Aku punya satu cerita kecil. Dulu aku punya teman yang kalau butuh bantuan jam berapapun pasti aku usahakan. Sampai suatu saat aku lagi benar-benar burn out. Aku lagi butuh waktu buat diam sendiri. Tiba-tiba dia telepon, minta ditemenin ke suatu tempat. Dan waktu itu aku lagi gak pengen pergi, tapi langsung aku iyain. Di situ aku perang batin. Kalau aku bilang gak bisa, aku takut dia marah atau mikir aku bukan teman yang baik. Dan akhirnya aku tetap berangkat. Dan kamu tahu hasilnya? Sepanjang jalan aku gak menikmati, aku malah jadi kesel sama dia dan kesel sama diriku sendiri karena gak berani jujur. Hari ini aku sadar, saat kita gak jujur soal batasan kita, kita sebenarnya lagi menabung dendam yang suatu saat bakal meledak. Yang mana di saat suatu hari kita butuh bantuan teman kita tadi, terus dia gak bisa dan nolak, kita bakal kesel dan bahkan bisa mengungkit kebaikan yang udah kita lakuin ke dia. Dan itu jauh lebih merusak hubungan daripada kata enggak yang jujur di awal. Kenapa kita takut banget bilang enggak? Kenapa kita merasa punya kewajiban untuk selalu ada buat semua orang? Dari buku yang sempat aku baca, ada satu kalimat yang menampar aku. Isinya gini, hanya mereka yang diuntungkan dari ketiadaan batasmu lah yang akan marah saat kamu mulai membangunnya. Dan jujur, quotes ini bikin aku merinding banget. Ternyata selama ini rasa gak enakanku itu bukan bentuk kebaikan, tapi bentuk ketakutan. Takut gak disukai, takut ditinggalkan, takut dianggap gak berguna. Kita sering lupa kalau harga diri kita itu bukan barang diskon yang bisa ditawar-tawar sama siapapun. Memilih diri sendiri itu bukan tentang aku gak butuh orang lain, bukan. Tapi ini soal harga diri. Bayangkan, diri kamu itu kayak sebuah rumah. Kalau kamu gak punya pagar, siapapun bisa masuk, naruh sampah di ruang tamu kamu, atau bahkan mengacak-ngacak kamar tidur kamu. Boundaries itu pagarnya. Kamu tetap punya pintu, kamu tetap menerima tamu, tapi kamulah yang pegang kuncinya. Kamu yang nentuin siapa yang boleh masuk dan sampai mana mereka boleh melangkah. Coba deh, besok pagi pas kamu bangun, tanya ke diri sendiri, hari ini apa satu hal yang aku lakuin murni karena aku mau, bukan karena aku merasa harus menyenangkan orang lain. Bisa sesederhana menolak ajakan makan siang karena kamu ingin baca buku sendirian, atau mematikan notifikasi HP selama 1 jam buat bernafas. Kalau kamu gak tahu cara mulainya dari mana, biar gak merasa kaku atau bikin orang sakit hati, coba pakai kalimat yang tetap hangat tapi tegas. Contohnya, aku pengen banget dengerin curhatan kamu, tapi jujur aku lagi gak punya kapasitas mental hari ini. Bisa gak kita bahas besok? Atau, maaf ya, aku gak bisa ikut kumpul hari ini. Aku lagi butuh waktu buat istirahat di rumah. Percaya deh,
Orang yang benar-benar menghargai kamu bakal paham. Orang yang marah karena kamu punya batasan biasanya adalah orang yang paling sering ngambil keuntungan dari ketidakmampuan kamu buat bilang enggak. Ke orang-orang sekitar, terutama yang paling dekat, mungkin awalnya terasa aneh. Kamu bakal dibilang tumben atau kok sekarang beda. Tapi percayalah, orang yang benar-benar sayang sama kamu akan belajar mencintai batasanmu karena dengan adanya batasan, cinta yang kamu berikan ke mereka itu tulus, bukan paksaan. Kamu gak berhutang penjelasan panjang lebar untuk setiap kata enggak yang kamu ucapkan. Enggak bisa adalah kalimat lengkap. Titik, tanpa perlu tapi, tanpa perlu maaf berlebihan. Jadi, buat kamu yang mungkin hari ini lagi ngerasa gak enakan karena menolak sesuatu, atau lagi belajar buat naruh diri sendiri di urutan pertama, it's okay. Kamu gak sedang jadi orang jahat. Kamu cuma lagi belajar buat jadi orang yang lebih sehat secara mental. Ingat, harga diri kamu gak ditentukan dari seberapa banyak kamu bisa memuaskan ekspektasi orang lain, tapi seberapa berani kamu menjaga integritas diri kamu sendiri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video aku sejauh ini. Video ini bukan cuma buat kamu, tapi pengingat juga buat aku bahwa menjaga harga diri adalah perjalanan seumur hidup. Gak ada kata terlambat buat mulai membangun pagar itu sekarang. Semoga setelah nonton ini, kamu merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih berani untuk bilang iya pada dirimu sendiri, dan maaf tidak pada hal-hal yang menguras jiwamu. Jaga diri kamu baik-baik ya, karena kalau bukan kamu, siapa lagi? Sampai jumpa di video berikutnya.